Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan kesempatan untuk dapat hadir bertemu di pertemuan perkuliahan saat ini. Baiklah, kita masuk ke materi realisasi Pancasila, baik secara subjektif dan objektif. Realisasi Pancasila, baik secara subjektif. Realisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan, baik warga negara, masyarakat, individu, penduduk, penguasa negara, ataupun pemimpin rakyat, maupun orang Indonesia. Pancasila secara subjektif dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan, dan kebiasaan mentalitas, watak, dan hati nurani yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia, bahwa segala sesuatu itu memiliki 3 macam hakikat, yaitu hakikat 1, hakikat abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan hal itu ada dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lain. Sehingga hakikat ini disebut dengan hakikat universal. Contoh jenis manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hakikat pribadi yaitu ciri khusus yang melekat sehingga membedakan dengan sesuatu yang lain. Bagi bangsa Indonesia, hakikat pribadi ini disebut dengan kepribadian dan hakikat pribadi. Ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak. Kemudian yang ketiga, hakikat konkret, yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan konkret. Dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat konkret. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan, yaitu A. Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan monopluralis. Jadi, sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak, umum, universal. Dalam pengertian ini disebut kepribadian kemanusiaan karena termasuk jenis manusia dan memiliki sifat kemanusiaan. B. Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan yang telah terjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila, dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan, dan lain sebagainya. C. Kepribadian kemanusiaan. Kepribadian Indonesia dalam realisasi konkretnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis, tergantung pada keadaan manusia. Indonesia perorangan secara konkret. Ini menurut Noto Negoro 1971 halaman 169. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan Pancasila secara subjektif meliputi pelaksanaan pandangan hidup yang mana telah dirumuskan dalam P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Lebih lanjut, pelaksanaan Pancasila secara subjektif itu akan lebih
berhasil jika dilakukan secara sistematik dan konsisten dalam usaha untuk membudayakan Pancasila. Penerapan Pancasila secara subjektif meliputi segala bidang kehidupan, antara lain bidang politik, bidang ideologi, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dilaksanakan dalam lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup masyarakat, kemasyarakatan. Nah, demikianlah penjelasan realisasi Pancasila baik secara subjektif. Sekarang kita lanjut ke realisasi Pancasila baik secara objektif. Baiklah, sekarang kita masuk ke realisasi Pancasila baik secara objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, A. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. B. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam filsafat negara Indonesia. C. Tanpa mengurangi sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu, gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. D. Pelaksanaan undang-undang harus dilengkapi dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. E. Pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 juga didasarkan atas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya, yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain bentuk dan kedaulatan dalam negara, hukum perundang-undangan dan peradilan, sistem demokrasi, pemerintah dan pusat sampai daerah, politik dalam dan luar negeri, keselamatan, keamanan dan pertahanan, kesejahteraan, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan negara, reformasi, dan segala pelaksanaannya. Pembangunan nasional dan lain, pelaksanaan negara, kenegaraan. Demikianlah materi hari ini. Nanti ada tugasnya Ibu sampaikan di GCR ya. Tolong dikerjakan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.